mati, Sani. Kamu tidak akan melepaskan. Gue ya nggak mau temenan sama lo. Gue tuh udah muak tahu nggak sama lo. Ngerti gak sih lo? Jangan bilang muak. Nanti kalau suka berabe lo. Siapa kamu? Papa? Papa? Awas. Papa? Mama? 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 Karena itu Mia datang ke sini, Pak. Mia mau minta pertanggungjawaban Papa. Sekarang polisi udah ada di luar nyariin Papa. Mia nggak mau punya Papa kayak kamu. Lebih baik kamu mati. Sakan ini. Jangan. Lihat di tempat. Sekarang pergi kalian, atau kubunuh dari sini. Pergi. Iya. Iya. Jadi sebaiknya kita putus aja. Mia, hai Din. Kayak gimana? Udah belajar belum untuk tes nanti? Tahu nggak sih? Tadi tuh hafalannya banyak banget bikin gua bete, tau nggak? Ih, marah-marah kok sama gue, marah-marah aja tuh sama dosennya. Ya nggak mungkin lah gua marah-marah sama dosen. Paling juga gua nggak numbal sendiri. Lo dapet salam tuh dari si Fajar. Fajar? Iya, Fajar, anak humas semester 5. Masa lo lupa sih? Dia kan suka nungguin lo pulang kuliah. Oh, yang itu. Baru aku inget. Makasih ya salamnya. Loh, kok lo nggak salam balik sih sama dia? Aduh, ngapain? Kayaknya dia suka sama lo deh. Kayaknya dia mentok deh sama lo. Hah? Mentok? Nih, mentok nih. Oh, kita duduk di depan nih. Di mana? Udah, sini aja. Situ? Oke. Hei, ini kan bangku gue. Maksud lo apa? Bukannya gue yang duluan dapetin bangku ini. Lo tuh siapa sih? Lo tuh jangan macem-macem ya. Ini gue sama Mia udah ngetekin bangku ini duluan, tau nggak? Lu gak denger sih? Ini bangku gue udah ngetekin duluan. Sorry, Non. Mungkin lo berdua bener yang duluan. Tapi kayaknya gue yang lebih cepat sepersekian detik dari kalian. Jadi yang lebih berhak untuk bangku ini, gue. Oke? Apa? Apa? Dia datang lagi. Miss, tolong katakan saya tidak ada ya. Sekarang apa lagi alasannya? Kamu selalu bilang Bu Sani meeting, keluar kota, dan sekarang tidak ada di kantor. Sebenarnya apa? Maaf, Pak. Kenyataannya memang begitu kok. Bu Sani memang tidak ada di tempat. Kalau Bapak tidak percaya, kenapa Bapak tidak menelpon HP-nya Bu Sani saja biar semuanya jelas? Awas kamu. Jangan pernah bohong sama aku. Mana kamu? Hah? Kamu jangan coba bohongi aku. Aku masih mau ngomong sama kamu. Ngerti? Hei, lepaskan perempuan itu. Mau ngomong apa lagi lu, ha? Mau ikut campur urusan gua? Security, tolong. Ada yang membuat keonaran. Security, tolong. 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 Hei! Jangan bikin onar di kerumahan. Aku mau bicara sama ini. Sani, bilang sama mereka. Aku mau bicara sama kamu. Lepaskan. Lepas. Hei, jangan bikin keributan di sini lagi. Pergi sana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya pergi juga. Setidaknya untuk saat ini aku terbebas dari manusia brengsek itu. Maaf. Saya tidak sengaja. Maaf, Pak. Maaf. Maaf, saya minta maaf. Maafin saya ya.
Maaf. Nggak apa-apa, saya juga minta maaf. Saya minta maaf atas kejadian barusan. Anda ikut-ikutan jadi korban, kena pukul juga, maaf ya. Nggak apa-apa, tapi lumayan juga sih. Biasa. Ya, ngomong-ngomong, kalau boleh tahu nama ibu siapa sih? Saya Jody. Saya Sani Winata. Iya. Sampai ketemu. Iya, sampai nanti. Kamu pikir kamu bisa lepas dariku? Sani, aku tidak akan menyerah untuk mendapatkan dirimu kembali. Gila banget. Tadi tuh kuisnya susah banget, tau nggak? Udah mana yang ditanya semua nggak gua pelajarin lagi. Emang masih mending lo cuma satu. Gue tuh semuanya tau gak sih? Otak gue tuh bener-bener lagi blank banget. Mana tadi lu gak di samping gue tuh gak bisa nyontek tau gak? Tahu nggak? Ini semua tuh gara-gara cowok tengil itu. Siapa sih dia? Ah udah, kayaknya sih anak baru. Hah? Anak baru? Kayaknya udah sengak kayak gitu. Nggak apa-apa sih nggak. Yang penting keren, ganteng lagi. Oh ya, lu berdua pasti kaget ya. Gue anak baru di sini, baru seminggu. Tapi kayaknya gue betah di sini. Gila, cewek-ceweknya cakep-cakep. Apalagi sekarang yang ada di belakang gue. Heh, maksud lo apa sih? Hah? Maksud gue begini. Siapa tahu sekarang gue bisa kenalan sama cewek yang ada di depan muka gue. Yaitu lu. Oh ya, nama gue Doni. Lu siapa? Sorry ya. Kelakuan lo tuh bikin gue kesel, tau nggak? Ayo, Din. Wow, gue suka yang kayak gini. Lihat aja. Sani, tunggu saya. Kamu lepas. Tidak, aku tidak akan melepaskan. Sebelum kita bicara, aku tetap di sini. Apa sih maksud kamu? Hah? Kenapa kamu gak ngerti juga? Jangan pernah temui aku, apalagi sampai dekat. Di antara kita tidak ada apa-apa. Tapi Sani, aku masih sangat mencintaimu. Aku ingin kita hidup bahagia seperti dulu lagi. Apa? Brengsek kamu ya? Setelah apa yang sudah kamu lakukan pada aku, pada Mia. Jangan seenaknya kamu minta kembali lagi padaku. Oke, baiklah. Aku minta maaf. Dan aku sangat menyesal. Kamu maafin aku ya. Udahlah mas, nasi sudah jadi bubur. Udah gak ada lagi kata maaf untuk kamu. Semuanya sudah terkubur karena dendam dan sakit hati atas apa yang telah kamu lakukan pada kami. Sani. Sani, tunggu Sani. Tunggu. Lepas! Lepas! Kamu harus dengar penjelasanku. Gak ada lagi yang perlu dijelaskan. Aku tidak peduli. Kamu harus mau memaafkanku. Ngerti? Tidak! Jangan sampai aku berteriak memanggil orang banyak ke sini. Silakan. Tolong! Tolong! Hai, lepaskan dia. Sani, kamu gak apa-apa? Siapa kamu? Jangan pernah ikut campur urusan orang lain lagi. Hai, Bu. Jangan suka memaksakan kehendak pada orang lain. Apalagi pada seorang wanita. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Lepaskan dia. Aku mau menyelesaikan urusanku dengan dia. Tidak. Kamu tidak boleh memaksakan kehendakmu. Lebih baik, urungkan niatmu. Lagi pula dia kan tidak mau. Memangnya kamu siapa? Hah? Aku calon suami dia. Cil, ayo tinggalkan dia. Pantas Sani menghindar dariku. Aku tidak akan melepaskannya. Sampai kapanpun, aku akan tetap mengejarmu. Sani, sebentar. Mas Anwar? Sani, aku mohon. Beri aku kesempatan sekali lagi. Kenapa sih Mas gak mau mengerti dengan keputusan saya? Aku menyesal. Dan aku sekarang mulai sadar. Aku tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. Mas egois. Mas picik. Setelah Mas tinggalkan kami dan telantarkan kami. Kenapa Mas tega? Hah? Kenapa sih Mas? Karena perempuan itu. Mas gelap mata. Tanpa Mas sadari Mas sudah menghancurkan keluarga kita karena perempuan itu. Memang keluarga kita ini sudah hancur. Dan aku gak mau sama kamu. Aku mau bercerai. Mas! Mama!
Dengan ini maka penggugat saudara Anton Wijatmoko telah menjatuhkan talak cerai, yakni talak 1 kepada tergugat Sani Winata, sang istri. Keputusan talak cerai itu berlaku sejak hari ini. Mama. Mama. Sayang. Maaf, Pak. Dia sudah tidak tinggal di sini lagi. Dia sudah cerai dengan mama saya. Jadi saya minta tolong, jangan libatkan lagi masalah ini dengan mama saya. Sudah, sayang. Kenapa, Ma? Supaya mereka tahu dia itu jahat. Dia sudah menelantarkan mama. Dan gara-gara dia, sekarang kita harus keluar dari rumah yang kita tinggali ini. Maaf, kami bisa mengerti kesulitan kalian. Tapi itu bukan urusan kami. Karena kami hanya menjalankan tugas sesuai perintah atasan. Begini saja, Pak. Bapak bisa datang 2 hari lagi ke sini. Mudah-mudahan saya bisa melunasi hutang yang tertinggal 3 bulan. Apa? Jadi, Mama mau melunaskan hutang-hutang Papa? Dengan cara apa, Ma? Mama akan menjual semua perhiasan Mama. Dan kalau masih kurang, Mama akan menjual barang-barang yang ada di rumah ini. Aku bekerja siang dan malam demi membayar cicilan rumah yang Mas gadaikan. Cuci baju, cuci piring di restoran, kerja serabutan semua aku lakukan. Yang ada di pikiranku, bagaimana caranya aku bisa membayar cicilan hutang yang Mas tinggalkan agar rumah itu tidak disita. Hingga akhirnya ada temanku yang merasa iba dan menawari aku kerja di kantor sesuai dengan ijazah yang aku miliki. Akhirnya, karena ketekunanku dan kerja kerasku, aku berhasil menduduki jabatan yang cukup mapan di sini. Sekarang, hidupku sudah baik-baik saja. Kami cukup bahagia, dan kami tidak membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupan kami. Walaupun itu aku, suamimu dan bapaknya Mia. Ya. Ingat, Mas bukan suamiku lagi. Mas sudah menceraikan aku talak 3, jadi kemungkinan kita untuk bersatu itu kecil. Aku mohon, maafkan aku. Aku sadar, pesona Angel telah membuat aku gelap mata, hingga aku menelantarkan kalian. Aku sadar bahwa dia bukan wanita yang baik. Setelah dia mendapatkan semuanya, dia pergi meninggalkan aku begitu saja. Bahkan dia selingkuh dengan temanku sendiri. Udah cukup, Mas. Aku tidak mau lagi mendengar semua keluhan kamu. Aku bukan keranjang sampah. Harusnya Mas introspeksi diri bahwa semua ini akibat kelakuan Mas sendiri. Aku tahu. Tolong, aku menyesal. Maafkan aku. Nah, sudah, Mas. Percuma bicara sama Mas. Kalau kau tidak mau kembali padaku, lebih baik kau mati. Awas! Busani! Dia masih hidup. Ayo, tolong. Ayo, bawa dia. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Ayo. Selamat siang semuanya. Langsung balik, Din. Yoi. Sorry, nggak sengaja. Sorry. Sorry. Halo? Ini Mia. Iya, betul. Saya Mia, anaknya Bu Sani. Ada apa? Ibu Anda masuk rumah sakit. Apa? Mama masuk rumah sakit? Iya, saya datang ke sana. Makasih ya. Aduh. Mia,
Kamu Mia kan? Iya, Om. Saya Jody yang tadi menghubungimu. Apa yang terjadi sama mama saya, Om? Apa yang terjadi, Om? Cepat katakan, Om. Apa yang terjadi sama mama? Sabar, Mia. Mama kamu. Iya, Mama kenapa? Mama kenapa? Ngomong, Om. Cepat Iya. sabar. Mama kamu ditikam papamu. Nggak mungkin. Mia. Mama. Mia, kamu sabar ya. Mamamu pasti sembuh. Mama jangan pergi, Ma. Mama jangan tinggalin Mia, Ma. Mama harus sembuh. Mama harus kuat. Mia nggak sanggup, Ma, kalau harus ditinggalin sama Mama. Mia nggak mau ditinggalin sama Mama. Ya Tuhan, betapa malangnya nasib kedua wanita ini. Beban yang mereka tanggung begitu berat. Apa yang bisa aku lakukan untuk menolong mereka ya Tuhan? Tolonglah beri petunjuk. Sandi. Aku yakin kau pasti akan mati, Sandi. Kau tidak akan kulepaskan. Sampai kapanpun, kau pasti akan menjadi milikku. Iya. Lu kalau masuk-masuk aja, jangan celingak-celinguk kayak anak baru. Apa urusannya sama lo? Gue gak ada urusan sama lu. Gue mau masuk kelas dan lu ngalangin jalan gue. Awas, gue masuk. Lo yang suka gangguin Mia kan? Emang kenapa? Urusan apa lu sama si Mia? Lu siapa? Saudaranya? Muka lu tuh gak mirip, tau gak? Banyak omong lo. Lu bener-bener cari perkara sama gue. Apa-apa nih? Macam-macam lu sama Mia urusannya sama gue. Bangun! Ada apa sih? Udah tenang aja, biasa. Udah duduk lagi. Bawa masalah deh di Masih sini. sore, Se. Ya. Ma. Mama udah 2 hari ada di sini, Ma. Mama bertahan ya. Nya akan selalu ada di sini nemenin Mama. Sampai Mama bangun. Sampai Mama kembali mengisi hari-hari bersama Mia. Berjuanglah terus, Ma. Mama harus bertahan. Mama pasti kuat. Pasti. Mia. Sudah, sabar ya. Makasih ya, Om. Om udah mau nolongin saya sama Mama. Padahal kami berdua gak kenal sama Om. Makasih juga atas supportnya Om sama Mama. Karena orang yang paling berharga bagi saya di dunia ini adalah Mama. Saya gak tahu kalau misalnya pada saat kejadian Om gak ada, mungkin juga Mama gak akan ketolong. Mia, apa yang telah Om lakukan pada mamamu itu pasti juga akan dilakukan oleh orang lain. Terus terang, Om sangat kagum dengan kekuatan yang terpancar dalam diri mamamu itu. Sangat luar biasa. Justru Om sangat berterima kasih. Untung aja gue bisa jawab kuisnya. Berarti tinggal presentasi ya. Aduh, Din, gue belum nyiapin bahannya. Gimana dong? Udah lo tenang aja, kalau emang lo belum siap bilang aja lo belum siap.
Tahu nih, Din, di otak gue sekarang cuma nyokap, dan nyokap. Gue tuh kesian banget sama nyokap gue, Din. Gue pengen manusia durjana itu cepat-cepat ditangkap. Dan gue berharap banget kalau misalnya nyokap gue bisa nikah lagi. Harapan gue gak muluk-muluk kan, Din? Iya kan? Itu sangat manusiawi sih. Tapi gue bakal tetap ngedukung lo sama Tante Sani. Tapi gue gak habis pikir sama bokap lo. Kenapa dia setega itu sama nyokap lo? Apa dia mau balikan lagi? Maaf deh, gue sampai kapanpun gak bakal maafin dia. Karena bagi gue, dia tuh udah mati, Din. Dan seandainya dia ketangkap, gue selalu berdoa, semoga dia dihukum mati. Emi, lo tau gak? Si Doni itu udah semingguan ini kayak orang stres. Dia nanyain lo terus sama gue. Tapi seperti permintaan lo, gue gak bilang kalau lo sekarang ada di mana. Jangan sampai deh, Din. Gue gak mau kalau misalnya masalah ini sampai tahu sama teman-teman. Ntar jadi ribut lagi. Apalagi si Doni yang rese itu kan. Mudah-mudahan aja dia gak gangguin gue lagi. Iya, Mia. Ngapain lo di situ? Apa kabar? Tumben lo masuk. Gue pikir lo udah pindah kuliah ke Amerika. Bete gue di kampus gak ada lo. Gak ada yang bisa gue jahilin. Maksud lo tuh apaan sih? Lo tuh gak ada capek-capeknya gangguin gue, ha? Gangguin lo. Lo jangan salah mengartikan sikap gue selama ini sama lo. Gue hanya ingin berteman sama lo berdua, lo Mia, dan lo Andin kan? Dengar ya, gue gak mau temenan sama lo. Gue tuh udah muak tahu gak sama lo. Ngerti gak sih lo? Jangan bilang muak. Nanti kalau suka berabe deh. Bagaimana sih? Ini kan jadwalnya kamu untuk presentasi. Kenapa kamu malah tidak siap? Saya kan sudah memberi kamu waktu 2 minggu. Apa itu masih kurang? Bukan begitu, Bu. Saya... Apa lagi alasan kamu? Terus terang saya sangat marah karena merasa dilecehkan oleh kamu. Mata kuliah saya tidak dianggap penting oleh kamu. Padahal ini termasuk mata kuliah yang wajib kamu ikuti untuk kamu. Mengerti tidak kamu? Iya, saya ngerti, Bu. Sekarang terserah kamu. Mau atau tidak kamu teruskan presentasi ini. Bu. Ya. Bagaimana kalau yang presentasi hari ini saya? Kebetulan saya sudah siap. Siapa nama kamu? Doni, Bu. Ya sudah, kamu maju. Dan kamu duduk. Makasih, Bu. Lo ngapain kesini? Ini kan perpustakaan, bukan tempat umum. Jadi nggak baik kalau ngajak bertengkar sekarang. Baik banget sih lo. Lagian kan gue kesini cuma mau bilang makasih sama lo. Terima kasih. Buat apa? Ya atas kerelaan lo presentasi di depan kelas. Jadi gue kan nggak jadi bulan-bulanannya si killer. Biasa aja lagi, nggak usah dipikirin. Duduk dong, jangan diri terus, tertambah tinggi lagi. Lu tadi kenapa? Lu kelihatannya cupu banget, tau nggak? Emang lu bener belum ngerjain tugas? Atau gimana? Nggak juga sih. Tapi emang ada beberapa soal yang gue nggak ngerti. Terus udah gitu juga gue banyak kerjaan banget. Lu nggak ngerti? Yang bener. Sekarang gini aja, lu tunjukin yang nggak ngerti yang mana soalnya. Siapa tahu gue bisa bantu. Tapi sorry, bukan berarti gue so pinter. Mana? Nih. Sekarang kalau yang ini? Gampang. Ini kan... Iya betul. Iya kalau soal... Caranya gimana? Soal kayak gini sih sambil merem juga bisa. Oh ya Don, thanks ya. Tadi lo udah bantuin gue. Yang tadinya gue soalnya gak ngerti, gue jadi bisa jawab pertanyaannya. Biasa aja lagi. Tergantung sikon juga sih. Dan gue yakin semua orang pasti bisa kok. Maksud lo? Iya. Tergantung sikon otak. Lagi lemot
atau enggak? Si Konati lagi adem apa enggak? Lagi punya masalah atau enggak? Kok ke situ sih ngomongnya? Iya dong, harus dalam nelahnya. Tapi kayaknya kalau lu gue perhatiin, lu lagi punya masalah yang sangat berat. Makanya muka lu tegang banget. Setiap orang pasti punya masalah. Dan setiap masalah itu pasti ada solusinya. Make it slow aja. Gue yakin kok, lu pasti bisa nyelesain masalah lu. So tau banget sih lo. Nggak apa-apa gue udah nggak bisa tahu. Tapi yang penting sekarang, nggak ada yang kesel lagi sama gue. Ih, ger banget. Ayo. Yuk. Kurasa diriku jatuh cinta. Akhirnya gue bisa juga ngedeketin Mia. Dan malam Mia. Gue suka banget sama lu. Kurasa diriku jatuh cinta. Siang dan malam. Ternyata Doni itu cowok yang nyenengin yang pernah gue kenal. Aduh, nyesel juga ya. Kenapa gue mesti jutek sama dia? Kalau gini caranya, gue bisa suka sama dia. Udah cukup penderitaan yang dialami nyokap gue karena perlakuan laki-laki yang gue sebut papa. Gue cuma bisa berharap kalau nyokap gue bisa ngelupain masa lalunya dan membuka lembaran baru, dan juga bisa ngebuka hatinya buat orang lain. Maksud lo pengen nyokap lo nikah lagi? Ya gitu. Gue cuma pengen orang yang gue cintai itu bisa bahagia, nggak terus-terusan terbenam dengan masa lalunya. Terus gimana sama kebahagiaan lo sendiri? Mia, kalau gue perhatiin, lo tuh gak pernah care sama diri lo sendiri. Yang penting buat lo kebahagiaan buat orang lain. Tapi mana kebahagiaan buat lo? Oh ya, Mia, waktu pertama kali gue ngeliat lo, gue ngerasa ada sesuatu yang lain sama diri lo. Sesuatu yang beda. Dan gue berusaha mencari perbedaan itu. Meskipun lo gak ramah sama gue, tapi akhirnya gue tahu. Emangnya apa yang lo tahu tentang gue? Gue ngeliat lo itu sosok yang menyimpan kemarahan, menyimpan benci dan dendam pada masa lalu. Sama kayak gue, tapi itu dulu. Hah? Dulu? Iya. Waktu bokap gue ditinggalin sama nyokap. Mungkin kasusnya sama lo. Tapi kalau ini nyokap gue yang lari, terus dia nikah sama orang lain. 10 tahun. Aku bergumul dengan kesedihan, penderitaan, sakit hati, dendam atas semua perbuatan mantan istriku. Rasanya cukup. Aku menata hidup dan masa depanku. Aku sudah memaafkan semua kesalahan mantan istriku. Aku tidak mau, Sani. Dendam menguasai hatiku dan putraku. Sani, maukah kamu dan putrimu menjadi bagian dari lembaran hidupku yang baru? Maksud Mas? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah yakin kalau kamu adalah orang yang tepat untuk mendampingiku, menghabiskan hari-hariku hingga tua nanti. Maukah kamu menjadi istriku? Nanti setelah kamu keluar dari sini, aku akan segera melamarmu. Don, lo kan tinggal berdua sama bokap lo. Kenapa sih lo mesti ngekos? Kan kasihan bokap lo sendirian. Gue cuma ingin mandiri kok. Lagian bokap gue juga banyak kegiatan. Mungkin dia mencari kegiatan untuk mengusir sepi dan kesendiriannya. Sama kayak gue. Di rumah gue sendirian, tapi di kos kan gue banyak temen. Tapi bokap lo itu nggak keberatan kan? Enggak. Bokap gue udah nganggap gue dewasa kok. Bisa milih mana yang baik dan mana yang buruk. Dia ingin melihat gue bahagia. Tapi komunikasi kami lancar. Ya, kalau gitu baguslah.
Mia. Gue senang banget bisa dekat sama lu. Bisa ngobrol dari hati ke hati. Jujur, gue suka sama lu. Gue cinta banget sama lu. Dan gue ingin lu jadi cewek gue. Don, gue mau kok jadi cewek lo. Mama, Om Jody, maaf ya, Mia datangnya telat. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Mia, tenang aja. Kamu nggak datang juga nggak apa-apa kok. Kan ada Om Jody di sini. Ih, Om Jody kok ngomongnya kayak gitu sih? Mia jadi nggak enak. Aku pulang dulu ya. Kamu baik-baik di sini. Iya. Mia, Om pulang dulu ya. Iya. Hati-hati ya, Om. Ya. Mama, Mama bisa ngejelasin nggak sikap Om Jody tadi? Yang tadi cium kening Mama. Mia? Aduh Mama, kelihatannya kita berdua ini lagi bahagia ya. Bentar ya Ma ya. Kamu juga lagi bahagia sayang? Kenapa? Gimana kalau misalnya Mama yang cerita duluan? Iya. Mama sedang bahagia. Karena Mama dilamar sama Om Jody. Mama. Oh iya Ma? Iya. Yang benar. Dia bersungguh-sungguh sayang. Malah Om Jody meminta Mama tidak menunggu terlalu lama. Dia ingin hubungan kami segera diikrarkan sebagai suami istri. Mama. Alhamdulillah, akhirnya Mama bisa membuka diri untuk orang lain. Dan kelihatannya Om Jody itu baik orangnya, Ma. Dan Mia juga yakin dia bisa jadi imam untuk kita berdua, Ma. Kamu bahagia sayang? Mia bahagia. Makasih. Makasih sayang. Makasih. Mama juga selalu berdoa untuk kebaikan kita berdua. Tapi kamu setuju kan? Mama, Mia setuju. Mia setuju banget sama semua keputusan Mama. Terima kasih sayang. Sekarang apa? Berita bahagia apa yang mau kamu sampaikan sama Mama? Apa? Mia seneng kalau misalnya Mama nikah lagi. Kamu? Oh ya, Ma. Mia lapar. Mia mau beli roti ke kantin. Mau nitip nggak? Mama masih kenyang. Mama baru saja makan. Jangan lama-lama ya. Iya, Mama. Mama hati-hati di sini ya. Istirahat dulu. Sebentar ya, Ma. Mestinya kamu tahu, aku sangat mencintaimu. Kamu adalah wanita satu-satunya dalam hidupku. Tapi kamu egois. Kamu tidak mau menerima penyesalan dan permintaan maafku. Kamu tetap mau menikah dengan laki-laki itu. Tidak, sayang. Kamu milikku sampai kapanpun. Kalau tidak, lebih baik kamu mati. Ya ampun, dompet gue ketinggalan. Hei, siapa kamu? Papa? 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 Mama bangun, Ma. Mama jam Mia, Ma. Mama jangan bikin Mia takut. Mama bangun, Ma. Mama.
Apa? Astaga, ya Tuhan. Baik, Om akan segera ke sana. Tunggu ya. Dokter, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, Ibu Sari daya tahan tubuhnya sangat kuat. Saya kagum dengan kekuatannya untuk tetap hidup. Coba kalau orang lain, dengan tekanan bantal yang sangat kuat itu, mungkin sudah meninggal. Tapi Bu Sani cuma pingsan saja. Iya. Maksud dokter, mama saya? Iya, dia baru saja saya berikan obat, jadi tubuhnya bereaksi dengan obat itu. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Dan sebentar lagi mama kamu akan sembuh. Terima kasih dokter. Terima kasih atas pertolongannya. Iya, sama-sama. Jaga mama kamu baik-baik. Sementara rumah sakit sendiri sedang mengusut kasus ini. Kami juga minta maaf atas kasus ini. Dan juga kasus ini sudah dilaporkan kepada polisi. Syukurlah dok kalau begitu. Mudah-mudahan penjahatnya segera tertangkap. Iya, permisi. Mari. Iya, dokter. Mari dok. Om Jody, Mia bisa Ya. minta tolong nggak? Apa yang bisa Om lakukan, Mia? Mia minta tolong sama Om Jody supaya jagain Mama. Mia ada urusan ya. Urusan apa? Mia mau bikin perhitungan sama orang yang membunuh Mama. Mia. Tolong, kamu susul Mia. Nanti kalau sudah tahu tempatnya, kamu hubungi Om. Biar Om nanti hubungi polisi. Om harus menjaga Tante Sani, ya? Baik, Om. Cepat. Masa sih Mi, bokap lo ada di sini Mi? Iya, setahu gue sih cuma di sini tempat dia bersembunyi. Selain dia introvert, dia juga psycho. Udah ya, lo di sini aja. Gue masuk dulu ke dalam ya. Tapi Mi, gue khawatir kalau lu masuk sendirian. Din, udah, lo tenang aja. Kalau misalnya terjadi sesuatu sama gue di dalam sana, gue yakin dia tuh nggak mungkin bakal bunuh gue. Ya, Bokap lo aja berani nyakitin nyokap lo, apalagi sama lo, Mi. Din, sekarang gini. Sekarang lo tenang. Dan kalau misalnya sesuatu terjadi sama gue di dalam sana, lo teriak aja. Lo minta tolong. Oke? Gue masuk dulu ya. Papa. Mia, kebetulan sekali. Papa sangat merindukanmu, nak. Sini. Jangan pernah berani buat meluk Mia, Pak. Kenapa, Mia? Aku ini kan orang tuamu. Apa salah kalau Papa merindukan anaknya sendiri? Apa mamamu yang mengajarimu supaya membenci Papa? Iya. Iya, Mia memang benci sama Papa. Mia benci sama semua tingkah laku dan kelakuan Papa. Kenapa Papa tega nyiksa Mama? Kenapa Papa tega mau membunuh Mama? Apa masih belum cukup? Penderitaan yang Mama terima itu semua hanya karena Papa. Mia, seharusnya kamulah yang tanya sama Mama. Kenapa dia tidak mau sama Papa? Padahal Papa sangat mencintainya, Mia. Dan dia menolak niat baik Papa. Papa ingin keluarga bahagia seperti dulu lagi, Mia. Apa itu salah? Keluarga bahagia? Keluarga bahagia apa yang Papa kira? Papa seenaknya selingkuh sama perempuan lain. Papa tega mukulin Mama sampai luka. Dan Papa gadaikan rumah sampai Mama harus banting tulang buat ngelunasin semua masalah ini. Dan Papa tahu siapa yang nolak Papa buat balik lagi sama Mama? Itu Mia, Pak. Mia yang nolak. Apa? Aduh, gimana nih? Aduh, mana Mia belum keluar juga lagi. Mana Om Jody belum datang lagi. Aduh. Karena itu Mia datang ke sini, Pak. Mia mau minta pertanggungjawaban Papa. Sekarang polisi udah ada di luar nyari Papa. Andin, Om Jody? ayo coba muncul sini. Siap. Jangan bergerak, angkat tangan. Jangan coba lari. Tempat ini sudah terkepung. Baiklah, Pak. Saya menyerah. Jangan coba melawan. Iya. Saya menyerah. Mundur kalian. Mundur. Lepaskan
Pergi semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Mia, sudahlah. Ayo kita pulang, ya. Nanti Om, Mia masih pengen di sini dulu. Mia masih mau berdoa untuk Papa. Ya sudah. Mama Om duluan ya. ya. Iya, Ma. Ya Tuhan, ini kan Doni. Tapi kenapa Doni bisa sama Om Jody? Jangan-jangan... Om? Om Jody? Om, Iya, ada apa, Mia? bukunya ketinggalan. Ya, terima kasih, Mia. Oh ya Om, tadi Mia sempat lihat ada foto di buku ini. Siapa Om? Oh, ini. Anak Om ya? Loh, kok kamu tahu? Ya, ini putra Om. Idon namanya. Calon kakak tiri kamu. Makasih ya. Doni. Mia. 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 Kamu kemarin kemana? Kok gak masuk? Aku telepon kamu, gak pernah diangkat. Sayang, kamu kenapa? Kok diam aja? Kamu lagi sakit ya? Atau kau marah sama aku? Secara gak sengaja aku pernah menyakiti hati kamu. Mia, demi Tuhan Mia, kamu jangan diam terus. Kamu jangan bikin aku khawatir. Don, aku mohon, tinggalin aku. Aku mau sendiri. Kamu jangan ganggu aku ya. Mia, Mia, tapi Mia, Please, Don. Mia. Mia. Dengarlah oh sayang, ratapan hatiku. Dengarlah oh sayang, ratapan hatiku yang kini mengharap oh belas kasihmu. Ku tak bisa hidup oh tanpa dirimu. Ku tak bisa hidup oh tanpa cintamu. Hanyalah dirimu kasihku. Jangan kau tinggalkan kekasihku sayang.
kekasihku. Di mahligai indah bersama dengannya untuk mencurahkan cintaku. Dengarlah oh sayang, ratapan hatiku. Aku bersumpah kepadamu akan selalu mencintaimu. Ya Allah, kabulkan pintaku, berilah aku kesempatan untuk hidup berdua dengan kekasihku. Di mahligai indah bersama dengannya untuk mencurahkan cintaku. Dengarlah oh sayang, ratapan hatiku. Dengarlah oh sayang, ratapan hatiku. Gimana sih? Gue cari di kampus nggak ada. Gue telepon handphonenya mati. Lu kan sahabatnya, Din. Masa lu nggak tahu dia ada di mana? Sorry Don, gue tuh emang nggak tahu. Jangankan elo, gue aja nih temennya, gue bener-bener nggak tahu sekarang dia ada di mana. Lo berdua punya masalah? Atau lo lagi berantem? Gila lu, gue berantem. Gue gak bakalan mau nyakitin hati dia, Din. Gue sayang banget sama dia. Dan gue udah janji sama diri gue sendiri, kalau gue akan membahagiakan dia. Lu udah sendiri kan, mana pernah gue ngomong kasar sama dia. Mia, kamu di mana? Aku kangen banget sama kamu. Gue tuh harus gimana, Mi? Gue tuh gak enak sama Doni. Tiap dia ketemu sama gue, dia pasti nanya lu sama gue. Lu tuh tega ya sama dia? Dia tuh cinta mati banget sama lo. Lo tuh kenapa sih, Mi? Ada apa sih sama lo? Lo tuh kalau punya masalah, lo selesain dong. Jangan orang dijadiin korban. Lo nggak tahu sih, Din. Masalah gue ini berat banget. Gue nggak yakin gue bisa ngadepinnya. Apalagi gue ngelewatin masalah ini. Maksud lo apa, ha? Kelihatannya nyokap gue bakal married sama Om Jody. Sekarang bakal ada acara pertemuan keluarga. Dan Om Jody bakal ngenalin anaknya Idon. Dan lo tahu Idon itu siapa? Idon itu Noni, Din, pacar gue. Dia bakal jadi kakak tiri gue, Din. Masya Allah, Mi. Lo sabar ya. Lo mesti sabar. Sekarang lo ngerti kan kenapa sikap gue kayak gini? Doni bakal jadi kakak tiri gue. Gue gak sanggup nerima semua masalah ini, Din. Gue benar-benar bingung. Gue bingung. Iya, Mi. Gue ngerti. Sementara gue juga gak bisa ngomong sama nyokap gue. Kelihatannya mereka itu udah klop banget. Mereka kelihatannya serasi banget. Gue gak mungkin ngancurin kebahagiaan mama. Om Jody enggak. Tapi Mi, Doni tahu kan masalah sebenarnya apa? Kayaknya enggak deh, Din. Dan kalaupun sampai tahu, gue bingung. Gue gak tahu. Gue gak tahu harus gimana, Din. Gue gak tahu. Gue bingung. Gue bingung. Ya udah, lo sabar ya.
Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Pokoknya di sini itu lo harus sabar. Ya? Iya. Gue tahu. Satu-satunya jalan. Gue mesti putus sama Doni. Ya. Din. Duluan. Oke. Hey. Mia. Mia. Ini kayaknya bisa deh nih, dimasukin ke sini. Iya ya. Terus bisa nggak nih kalau misalnya ini itu kita masukin ke tuh apaan sih itu? Kayaknya kita pindah yuk. Yuk. Kalau misalnya yang ini gimana nih? Coba deh kamu lihat deh. Oh iya. Nah, ini nih. Ah, yang ini. Sulit kan? Beginikah sakitnya, beginikah pedihnya, kalau lagi patah hati. Aduhai sakit sekali, ku tak ingin dua kali patah hati karena cinta. Beginikah sakitnya, beginikah pedihnya, kalau lagi patah hati. Aduhai sakit sekali. Ada rasa takut jatuh cinta, tapi kadang ada rindu di hati. Ingin dicinta dan mencintai, tapi kadang ada ragu di hati. Beginikah sakitnya, beginikah pedihnya, kalau lagi patah hati. Aduhai sakit sekali, ku tak ingin dua kali patah hati karena cinta. Ada rasa takut jatuh cinta, tapi kadang ada rindu di hati. Ingin dicinta dan mencintai,
biarlah ku jalani semua derita ini. Mungkin suratan takdirku yang harus aku lalui dalam kehidupan ini. Ya Allah ilahi Rabbi. Mia, tunggu Mia. Mia, tunggu. Doni, kamu tuh apaan sih? Mia, tunggu. Rasin sakit tahu. Aku gak peduli kamu sakit atau enggak. Aku cuma mau tanya sama kamu. Kenapa sih kamu berubah sama aku? Kamu jadi menghindar dan menyebalkan. Kenapa Mia? Doni, kamu tuh jangan macam-macam. Mia, ada apa sama kamu Mia? Aku sangat mencintai kamu. Bahkan menyerahkan seluruh jiwa dan hatiku hanya untuk kamu Mia. Tapi kenapa kamu menyakiti hatiku di saat aku berusaha membahagiakan kamu? Mia, apa salahku? Kenapa kita nggak bicara? Mia, Dengar, Don. kamu kenapa? Aku paling gak suka dipaksa. Dan aku baru sadar kalau cinta di antara kita cuma cinta semu belaka. Maksud kamu apa? Ya, denger Don. Selama ini aku gak pernah mencintai kamu. Aku cuma pura-pura. Aku cuma mau nyeneng-nyenengin kamu aja. Karena kamu udah baik sama aku. Dan ternyata nyimpen kepura-puraan itu bikin aku capek. Jadi sebaiknya kita putus aja. Mia, aku kenapa kamu tega melakukan ini sama aku, Mia? Di saat aku membutuhkan dukungan kamu untuk meraih beasiswa ke luar negeri. Don, masih banyak cewek yang baik buat kamu. Jadi sebaiknya kita nggak berhubungan lagi. Mia, Mia. Beginikah sakitnya, beginikah pedihnya, kalau lagi patah hati. Aduhai sakit sekali, ku tak ingin dua kali patah hati karena cinta. Beginikah sakitnya, beginikah pedihnya, kalau lagi patah hati. Aduhai sakit sekali. Ya ampun, anak mama pintar dandan juga. Duh, cantiknya putri mama. Pasti om jadi pangling lihat kamu. Aduh, Mama pergi sendiri aja ya. Mia nggak ikut, ya. Kamu kok gitu sih? Ini kan acara pertemuan keluarga inti. Keluarga kita mau ketemu sama keluarga Om Jody. Terus kalau kamu nggak ikut, gimana kita bisa ketemu sama Idon? Justru itu, Ma. Justru karena Mia nggak mau ketemu Idon. Karena Idon itu sebetulnya bukan orang lain buat Mia. Orang yang Mia sangat cintai. Mia nggak sanggup ketemu dia, Ma. Mia nggak sanggup. Kamu kok jadi gitu? Acara ini sudah kita cancel 1 minggu loh. Ayo berangkat. Yang gembira kita bersama, daripada penuh tak berguna. Mikirin hutang segera, kepala pusing tak lunak juga. Ayo gaul, hei anak gaul. Marilah bergembira. Lu jangan kurang ajar. Ini cewek gua, jangan lumbat. Berani-beraninya lu ganggu kesenangan gue.
Jo, lu kenapa? Tuh, orang itu pukul gua. Cepat, habisi dia. Ajar. Jangan bikin keributan di sini ya. Ayo, keluar, ayo keluar. Usir dia keluar. Aduh, kemana sih tuh anak? Janjinya jam 8 mau pulang. Ini udah jam 10 malam, belum datang juga. Mas, sabar sedikit dong, Mas. Mungkin ada halangan atau kejebak macet di jalan. Coba Mas hubungi HP-nya dong. Ya udah, tapi HP-nya mati. Ya Tuhan, jangan-jangan Doni sudah tahu kalau anak calon istrinya adalah aku. Keluar sana. Hei, jangan coba-coba bikin ribut di sini. Awas kamu. Ayo. Belum datang juga si Idon itu. Keterlaluan. Bikin malu aja. Sani, maafkan kelakuan Idon ya. Gak biasanya dia seperti ini. Idon kalau datang selalu on time. Dan kalaupun dia terlambat atau gak datang, selalu kasih kabar. Tapi ternyata sekarang tidak. Aku juga bingung. Gak apa-apa lagi, Mas. Kan masih ada hari esok. Iya. Mia, Om minta maaf sekali ya. Karena acara ini berantakan. Idonnya gak datang. Gak apa-apa Om, nyantai aja ya. Kamu memang anak yang baik. Makasih ya. Ya. Itu Idon. Astaga, baru datang dia. Hei, Idon, kamu kenapa? Hei, kamu kenapa? Muka kamu, baju kamu, bau minuman. Kamu berkelahi ya? Ada apa dengan kamu? Idon, kamu bikin malu papa ya? Seharusnya kan malam ini menjadi malam yang sangat spesial bagi keluarga kita kan? Ya, kamu tahu? Malam ini kan akan papa kenalkan dengan ibu kamu yang baru dan putrinya. Iya Pak. Aku lupa Pak. Maaf. Tadi ada sedikit trouble di luar. Tapi nggak apa-apa kok. Aku baik-baik aja. Mana calon mama dan adikku Pak? Sania, ini putraku Idon. Tante. Iya. Maaf. Perkenalan kita dalam kondisi yang kurang enak. Saya memang lagi ada masalah dan saya bingung mencari solusinya seperti apa. Tidak apa-apa, Idon. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tante yakin kamu seorang laki-laki yang kuat dan tangguh. Lagi pula, kalau kamu punya masalah, kamu juga bisa cerita sama Tante. Iya Tante, terima kasih. Oh ya, kenalkan, ini putri Tante, namanya Mia. Mia? Iya, dan kejutannya adalah mungkin kalian berdua sudah saling kenal karena kalian kuliah di kampus yang sama. Aduh Mas, kok Mas nggak pernah cerita sama aku? Surprise, kan kejutan. Hai, apa kabar? Saya Mia. Loh, kalian berdua ternyata belum saling kenal ya? Emang Mia sering lihat Idon sih Om, cuma kita jarang ngobrol. Iya kan Don? Dan gak nyangka banget Om kalau misalnya kita bakal jadi saudara. Indah kenangan masa yang lalu, waktu kita bersama. Kenangan indah tak kulupakan sampai di hari tua. Indah kenangan masa yang lalu. Ya Allah, Alhamdulillah Mas. Kita Iya, bersama. Iya Mas, iya. Saya
Saya akan persiapkan secepatnya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Mia, Idan telah berhasil meraih beasiswanya dan dia minta kami mempercepat pernikahan kami. Saya kamu bahagia? Selamat ya, Maya. Saya nikahkan Jody Skatmaja dan Sani Winata binti Majid dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 2 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sani Winata binti Majid dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan uang 2 juta rupiah dibayar tunai. Bapak-bapak, bagaimana? Sah? Sah. Sah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maafin aku, Don. Semua ini di luar kuasa kita. Mungkin kita tidak ditakdirkan untuk menjadi sepasang kekasih, tapi sebagai saudara. Saudara, adik kakak, tinggal serumah. Sulit buat aku untuk menerima kenyataan ini. Sangat sulit. Tapi akhirnya aku sadar dan mengerti sekarang kenapa sikap kamu aneh belakangan ini sama aku. Karena kedua orang tua kita, ya kan? Karena kamu lebih mementingkan kebahagiaan mereka dibanding kebahagiaan kita. Tapi semua ini harus kita jalani, meskipun berat dan sangat menyakitkan. Pasti kamu sudah tahu, aku berhasil mendapatkan beasiswa ke Inggris. Selamat ya, Don. Aku yakin kamu bisa ngedapetinnya. Iya. Besok malam aku akan berangkat. Dan aku sudah memutuskan untuk tinggal di sana. Mungkin untuk selamanya. Karena aku gak sanggup lagi kembali ke sini dan hidup serumah sama kamu. Dengan orang yang sangat aku cintai. Aku akan pergi jauh dan mengubur cinta kita dalam-dalam. Semoga Tuhan bisa mengubah cinta kita. Bukan lagi sebagai cinta sepasang kekasih, tapi cinta antar saudara, adik dan kakak. Don, kamu baik-baik ya. Jangan bikin masalah lagi. Papa yakin, apapun yang kamu hadapi, Papa yakin kamu bisa menghadapinya. Ya, Terima kasih, Pak. Ma, Iya. aku pergi dulu. Titip dan jaga Papa baik-baik. Kalau nakal, jaga aja. Kamu juga baik-baik ya. Ya, Ma. Sering-sering kabari Mama ya. Terima kasih, Ma. Aku pergi ya. Iya, Don. Don, hati-hati. Udah, Pak? Dah.
Begini kau pedihnya kalau lagi patah hati. Aduhai sayang.